Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 12 yang dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Abram adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Abram adalah salah satu orang yang menurut Allah sendiri adalah tidak pernah ingkar tentang apa yang diucapkan Tuhan, dan yang diucapkan Tuhan itulah yang ia lakukan. Abram merupakan orang yang konsisten terhadap Tuhan. Walaupun kita ketahui pergumulan Abram yang sangat luar biasa dalam kehidupannya
dan pergumulannya itulah setiap saat selalu dia sampaikan kepada Tuhan Allah, dan sampai dia tua juga pergumulannya itu selalu dia sampaikan kepada Tuhan. Dia tidak mau bertindak sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dia tidak mau melaksanakan sesuai dengan serahnya sendiri. Tetapi dia selalu meminta petunjuk daripada Tuhan Allah. Kira-kira apa yang mau dia lakukan dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui dari finansial, dari kebutuhan hidup sehari-harinya, Abraham ini adalah orang yang sangat berkecukupan. Dia memiliki harta yang cukup, dan dia juga memiliki saudara-saudara yang baik dan yang setia kepada dirinya. Tetapi finansial yang serba cukup itu belum tentu membuat dirinya merasa aman dan nyaman. Tetapi dia merasa nyaman ketika Allah selalu bersama di dalam kehidupannya. Ketika di dalam hidupnya bahwa Allah itu berbuat, dan ia selalu rasakan bahwa kasih setia Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa pergumulan Abram yang memang sangat dia betul-betul sampaikan kepada Allah, yaitu ketika dia sampai umur tua belum dianugerahi keturunan atau hadirnya seorang anak. Karena menurut orang-orang ketika itu Bapak Ibu, bahwa hidup seseorang itu sempurna bukan hanya memiliki harta yang banyak, tetapi dia harus memiliki garis keturunan. Karena menurut zamannya bahwa garis keturunan itu adalah salah satu yang sangat penting. Karena kalau tidak ada seorang anak untuk mewariskan garis keturunan, maka sampai di sanalah silsilah kita, silsilah dari opung akan terputus kalau tidak diwariskan oleh keturunan atau hadirnya seorang anak. Dan kita ketahui juga Bapak Ibu, bagi orang Batak juga demikian. Tetapi sebenarnya bagi Tuhan tidak masalah orang punya anak atau orang tidak punya anak. Tetapi dari segi kemanusiaan, bahwa memiliki keturunan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena kesempurnaan sukacita kalau semuanya lengkap dalam kehidupan kita. Ada banyak harta, ada garis keturunan, dan kita disenangi oleh banyak orang. Istilah bahasa Batak, Hagabiun, Hamoraon, Dohot, Hasangapon. Dari ketiga itu tidak ada, maka kehidupan orang merasa kurang sempurna. Tidak cukup hanya Hagabiun saja, tetapi harus memiliki banyak harta. Tidak cukup hanya memiliki banyak harta, tetapi dia harus sangat terhormat hidupnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang banyak, dan di tengah-tengah sekitarnya. Baru kalau sudah memiliki ketiga hal itu, baru hidupnya merasa dia sudah sempurna.
Itu juga Bapak Ibu yang dirasakan oleh Abram sendiri. Bahwa dia telah memiliki banyak harta, dia disenangi oleh keluarganya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, karena dia suka membantu orang, suka menolong orang, dia sudah menjadi berkat bagi orang lain, tetapi hanya ada satu lagi yang mengganjal dalam kehidupannya. Dan dia terus menerus menyampaikan itu kepada Allah dalam dua-dua pribadinya. Sesungguhnya engkau telah memberikan apa yang kuminta dan apa yang menjadi kehidupanku. Tetapi hingga pada saat ini engkau belum memberikan keturunan bagiku. Dia sampai bercucuran air mata Bapak Ibu menyampaikan itu kepada Allah dalam doa-doanya. Lalu Allah memberikan perintah kepadanya, pergilah dari negeri dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah dari negerimu. Tadi sudah kita ketahui di negerinya dia berlimpah harta. Di rumah bapaknya dia memiliki saudara-saudara yang menyenangkan. Tetapi dia harus meninggalkan itu semua. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Allah tidak langsung menyampaikan engkau harus pergi ke sana. Tetapi yang akan kutunjukkan. Sesuatu hal yang membingungkan Bapak Ibu. Gimana kita disuruh pergi, tapi tidak disampaikan kemana kita harus pergi. Tetapi Abram tidak ada komentar apa-apa. Dia tidak protes. Dia tidak bertanya-tanya. Dia tidak diskusi dulu dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya di kampung. Tetapi dia langsung pergi. Lalu saudaranya bertanya, kemana engkau pergi? Teman-temannya satu kampungnya, kenapa engkau pergi? Apakah engkau tidak berkecukupan di tempat ini? Sesungguhnya kami melihat segala sesuatu sudah cukup bagimu, bahkan sudah berkelimpahan. Kenapa engkau harus pergi meninggalkan kami? Tetapi Bapak Ibu, dia menyampaikan bahwa Allah telah berfirman untuk menyuruh saya pergi. Lalu kemana Allah menyuruhmu pergi? Lalu Abram tidak menjawab. Abram dengan mengumpulkan sebagian dari harta miliknya. Tidak semua dibawa Bapak Ibu dari kampung. Bahkan mungkin tidak akan bisa dia bawa semuanya itu. Siapa saudaranya yang mau ikut silahkan ikut. Istrinya juga tidak membuat komentar apa-apa. Dan tidak ada dialog di antara mereka. Kenapa kita harus pergi? Jadi istri juga tidak membuat komentar apa-apa. Tetapi ketika Abram menyatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk pergi, lalu keluarganya ikut berangkat untuk pergi. Dan berikutnya Bapak Ibu, dalam nats ini Abram berjalan melalui negeri sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu Abram terkejut. Kepada keturunan siapa? Engkau mengetahui, ya Tuhanku, sesungguhnya sampai hari ini Tuhan belum memberikan seorang anak. Padahal engkau menyatakan bahwa negeri ini akan saya serahkan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Ada apa ini? Lalu Tuhan Allah mulai menantang Abram. Tuhan Allah mulai membuka penggenapan janjinya kepada Abram. Tetapi Abram, Bapak Ibu, tidak
tidak berpikir aneh. Ada apa ini Tuhan? Sungguh Engkau Tuhan yang aneh. Tidak terbersit sedikit pun Bapak Ibu dalam pikirannya. Tetapi dia melaksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Tuhan menyatakan demikian, ya sudah. Kalau Tuhan menyatakan bahwa negeri ini akan disampaikan kepada saya dan kepada keturunan saya, sudah. Cukup saya hanya mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya di ayat 7 Bapak Ibu. Lalu ia membuat mezbah, tempat dia berdoa, mengucap syukur kepada Allah, supaya Allah menggenapi janjinya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Allah membuat suatu keputusan bagi kita, kadang kita selalu banyak memakai akal dan pikiran kita. Berpikir, diskusi dulu, ya. Baru kalau kira-kira masuk akal, ya sudah, kita terima. Kalau tidak masuk akal, jangan diterima. Inilah mungkin Bapak Ibu dalam kehidupan kita yang sering kita jalani. Ketika perjalanan hidup kita berbarengan, berjalan dengan kehidupan iman kita, kalau kita banding-bandingkan sungguh banyak berlawanan dan bertentangan. Hidup kita demikian, tetapi yang diperbuat oleh Allah tidak demikian, tetapi demikian. Nah, jadi kadang kita bingung. Mungkin ada dari antara kita Bapak Ibu, kita menyatakan bahwa saya sudah baik, hidup jujur di hadapan Tuhan, tetapi sesungguhnya kebaikan dari Tuhan belum saya terima. Mungkin demikian Bapak Ibu ya. Saya Tuhan rajin beribadah, rajin pertanian dan lain sebagainya. Tetapi rintangan silih berganti terus menerpa dalam kehidupan saya. Ini bagaimana ini Tuhan? Jadi kadang mungkin kita berpikir demikian Bapak Ibu. Kita di kantor, di tempat pekerjaan kita gagal, padahal kita orang yang rajin beribadah, rajin memuji nama Tuhan. Ini enggak benar ini Tuhan ini. Sama seperti yang dialami oleh Abram. Dia orang yang setia kepada Allah. Dia orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi walaupun dia belum memiliki kesempurnaan berkat dalam kehidupannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbuat bagi kehidupan dia. Bahkan bapak ibu istrinya juga melihat, udah Abraham, pergilah, itu ada pembantu kita. Aku Pima, ambillah itu menjadi istri. Tetapi Abraham dengan setianya juga bapak ibu. Jadi dia tidak berpikir hanya memakai selera dan logikanya sendiri. Tetapi dia tetap bersandar terhadap perbuatan Allah. Dan masih banyak mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam pergumulan iman kita, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita perbuat, lalu apa yang kita terima mungkin banyak yang aneh-aneh menurut kita. Tetapi itu bukan aneh menurut Allah. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita banyak berpikir, gimana ini? Kok ada virus? Padahal dunia ini sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Di dunia ini lebih banyak kok yang memuji nama Tuhan, orang Kristen. Tetapi kenapa ada wabah ini? Di negeri yang mempercayai Tuhan, lebih banyak virus ini menggerogoti kehidupan mereka. Seperti di Amerika contohnya. Mereka salah satu negara yang paling tinggi mengalami wabah ini.
Kenapa mereka mengalami ini? Apakah mereka tidak dekat kepada Tuhan? Apakah mereka tidak memuji nama Tuhan di sana? Dekat dan memuji nama Tuhan. Tetapi virus ini diberi kesempatan untuk menggerogoti kehidupan kita. Dan ada yang sebagian berpendapat Bapak Ibu, bahwa apakah memang Tuhan tidak lagi mampu menghadapi virus ini? Atau kenapa ya? Barusan kami berdiskusi dengan seorang bapak. Dia tidak terima dengan kehadiran virus ini. Kenapa ini emang pendeta? Kenapa pendeta juga mati gara-gara virus ini? Apakah memang virus ini lebih kuat daripada hambanya? Orang jemaat juga yang percaya juga mati menghadapi virus ini. Apakah memang Tuhan tidak mampu lagi untuk menyelamatkan orang-orang beriman supaya mampu menghalau virus ini? Ini Bapak Ibu, memang itu pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jawab ya. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu masih mampu, bahwa Tuhan itu masih memiliki kuasa lebih dari kuasa yang ada di dunia ini, termasuk virus ini ya. Tinggal bagaimana kita mempercayai, bagaimana kita semakin beriman teguh kepada Allah. Ini mungkin Bapak Ibu menguji iman kita, menguji kehidupan orang percaya dalam situasi pandemi ini. Apakah orang sudah menyerah atau kembali dia memuji nama Tuhan yang lain, atau masih setia kepada Allah yang kita sembah itu? Ini mungkin pertanyaan yang sering timbul dalam kehidupan kita. Untuk itu melalui firman Allah pada saat ini kita dihimbau supaya beriman teguh kepada Allah. Seperti Abram yang dengan setianya memuji dan memuliakan nama Tuhan, melakukan perintah Allah, sekalipun memang perintah itu menurut dia tidak masuk akal, tetapi dia dengan segala eksistensi kehidupannya lebih mendengarkan firman Allah daripada mendengarkan suara-suara dari luar dirinya sendiri. Untuk itu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bahwa topik minggu ini diberkati untuk menjadi berkat. Karena kesetiaan Abram, dia diberkati Allah. Dia diberikan keturunan dan dia diberikan suatu negeri yang menyenangkan, negeri Kanaan. Dan dari keturunannya jugalah maka Yesus dilahirkan. Dia menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dia menjadi sumber dari penyelamat bagi seluruh dunia. Dia diberkati Allah sehingga dia menjadi berkat. Allah tidak mungkin memberkati orang yang tidak setia kepadanya. Tetapi Allah mencurahkan berkat-berkatnya kepada orang yang dengan setia, murni imannya hanya kepada Tuhan Allah saja. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah hidup setia di hadapan Allah. Sekalipun persoalan hidup kita sangat luar biasa menimpa kehidupan ini, tetapi kita harus semakin beriman teguh dan setia kepada Allah. Maka orang-orang yang setia kepadanya, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Akhirnya kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman sekerja kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, dan bagi orang lain. Karena kita telah diberkati oleh Allah. Hiduplah setia kepada Allah, maka saudara dan saya akan diberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah Engkau perdengarkan dalam kebaktian kami pada saat ini, di mana Engkau telah mencurahkan berkat-berkat kepada hamba-Mu, oleh karena hamba-Mu setia mengikut Engkau, setia melakukan apa yang Engkau firmankan. Akhirnya hamba-Mu itu menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Untuk itu Bapa yang baik, kiranya firman-Mu pada saat ini boleh kami lakukan, kami bawa pulang ke rumah kami, ke tempat kerja kami, bahwa kami telah Engkau pilih penerima berkat itu, supaya kami menjadi berkat di sekitar kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, mendengarkan apa yang kami inginkan. Secara khusus pada saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Engkau berkuasa dalam situasi kami ini. Kiranya Engkau juga akan menghalau virus ini dari kehidupan kami, agar kami boleh hidup semakin bersukacita dalam melakukan segala aktivitas kami, secara khusus dalam melakukan memuji nama-Mu yang kudus itu. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang beribadah di rumah-Mu ini, dan juga yang beribadah di rumahnya masing-masing. Biarlah kasih setia-Mu juga menyertai seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.